Apa benar yang kau dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada masalah apa datang ke sini, Bung? Ada berita penting yang saya ingin sampaikan. Berita apakah itu, Salim? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua hak itu milik PPKI. Alangkah janggalnya ketika saya mengucapkan proklamasi tanpa melalui PPKI yang diketuai oleh saya. Tapi Bu, Maaf, Salim, kita tidak boleh bertindak gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Hatta. Mari, Bung. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22.00, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Masuklah. Ayo Bu, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bu. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, goroklah leherku sekarang. Tak usah menunggu hari besok lagi. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa engkau tidak melakukannya sendiri? Mengapa menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita kalau kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang. Kita tak akan bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik kita melakukan keributan seperti ini. Saya tahu permintaan saudara. Saya tak bisa mengabulkan permintaan saudara. Saya takut ada banyak lagi korban jiwa. Ya sudah. Kalau begitu, kami pamit dulu. Terima kasih. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana yang kita telah ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Culik? Iya, kita culik keduanya, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Saudara Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami setuju untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau menyiapkan keamanan kepada kami dan memberikan kami tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita menggunakan rumah Jiao Kyosyong. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiang Kiesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh, bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4.00,
rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda katakan? Jika itu benar, pasukan Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, ikut kami. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang di sini? Guntur sampai ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak akan berpisah dan istri dan anakku. Jika kalian membawa aku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bu. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Ada apa kalian membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatma juga. Ya, benar Hatta. Kami ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya dengan berita itu? Kami Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang saatnya. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi benar adanya berita itu? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sahir sudah memberitakan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Anda. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu. Baik, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah dari tadi Guntur menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan tiba di Jakarta. Mana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah sore, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang, Lakshmana Maeda?
siang. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda siang-siang begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya yakin, saya jamin keamanan kalian semua di sini. Kalau begitu, saya pamit istirahat. Terima kasih Pak Perwira. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, mengenai pemindahan kekuasaan yang dilakukan secara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mendatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baik, saya uji. Tolong ketik ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17 dan juga sehari semalam orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 kali. Bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baik. Baiklah. Dia, tolong perbaiki naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari ini 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.